pondok kita ini belum punya maktabah, sehingga ya kita sulit untuk menemukan referensi-referensi ya. Kalau maktabah itu lengkap dari yang hadisnya banyak, referensinya, syuruhat-syuruhat, misalkan kita punya syarah Arba'in Nawawi, misalkan kita beli 4 syarahnya, misalkan setiap satu syarah kita beli 5 kitab misalkan ya, ini masya Allah kan ya, gak silih-silihan gitu kan ya. Kemarin kita di fikih ya kita beli ya di syarahnya Matan Abi Suja itu ada Kifayah, ada Baijuri, ada Iqna, tapi satu. Ya, akhirnya kalau mau baca ya enten-tenan, akhirnya males ya dibaca. Coba kalau kita beli Baijuri 10 misalkan, berarti 20 jilid. Ya, itu kan enak, setiap anak bisa baca. Nanti di bidang tafsir ada, di bidang nahwu ada, sharaf ada, di bidang tarbiyah ada, adab ada. Nah, maka kita doakanlah untuk pondok kita semoga segera punya maktabah gitu kan. Kalau antum sudah bisa Arabiyah baina yadaik, nahwunya sudah bisa, sorofnya sudah bisa, maka harus ada objek yang bisa dibaca ya nggak? Ya. Kalau nggak ada ya susah untuk mengembangkan ilmu. Maka insya Allah ya doakanlah kita bisa punya maktabah dalam waktu dekat ini, karena itu manfaatnya luar biasa. Ya. Dan dengan persiapan yang kurang, ya, dengan segala kekurangan, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat kita dalam melakukan diskusi ilmiah. Nah, nanti silahkan disampaikan per kelompok dengan baik, dengan mempresentasikan dengan baik, ya. Dan yang lain kelompok yang mendengar itu harus memperhatikan dan ikut berpikir juga. Ya. Maka nanti ketika kamu kontra dengan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan, ya, maka antum harus punya argumen yang jelas. Kelompok yang satunya pun juga seperti itu. Kalau mau kontra juga tidak masalah. Kalau mau pro misalkan ya, saya setuju. Argumennya apa antum sebutkan. Ya, jadi harus aktif seperti itu. Dan ini adalah salah satu wujud keinginan kita para asatid bahwasanya santri itu bisa menjadi santri yang produktif seperti itu. Ya, di tahun pertama ya, jadilah santri yang mencintai ilmu. Ya, di tahun kedua jadilah santri yang semakin teguh dalam bertolabul ilm. Kalau sudah mencintai dan sabat dalam ilmu, tinggal berkaryanya gitu kan di kelas 3-nya. Itu harapannya seperti itu nantinya. Ya. Jadi diskusi ilmiah ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan hal-hal yang manfaat, tambahan ilmu bagi kita, maklumat dan lain sebagainya. Ya. Maka kita buka ya, acara diskusi ilmiah ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk diskusi malam ini ada 3 tema yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok. Saya bacakan. Tema yang pertama, tema komunikasi dengan judul dakwah era milenial melalui sarana game online. Ya. Yang kedua, tema keteladanan, judulnya faktor kemerosotan akhlak pelajar sekolah. Yang ketiga, temanya hukuman, judulnya penerapan hukuman fisik bagi pelanggar disiplin yang diberlakukan di lembaga pendidikan atau pesantren. Ya. Nanti ini yang jadi pokok pembahasan, nanti kita diskusikan ya. Setelah itu notulen nanti tugasnya untuk menulis hasil diskusi ini nanti ya, sehingga nanti kita pulang dari sini kita paling tidak punya satu artikel tentang judul-judul yang sudah kita bahas seperti itu ya. Baik, nanti ini kita dimulai kelompok berapa dulu ini? Kelompok 1, 2 atau 3?
Ustaz Nizar, antum pilih Ustaz. Albab, Abfar atau Abbas dulu. Apa Sam? Apa? Sam. Albab Ustaz katanya. Albab berarti kelompok 1. Ya. Silakan tafadhol. Nanti diskusinya gimana? Gini aja ya. Hah? Gini aja, diskusinya nanti melingkar. Melingkar. Jadi saling memperhatikan ini biar nggak ngantuk ya. Coba duduknya melingkar gitu. Kayak rapat. Kayak musyawarah gitu. Gitu loh, dipikir-pikir gitu loh. Membelakangi saya nggak apa-apa. Atau itu ada pro kontranya nggak? Ada. Hah? Ada, nanti tinggal tanggapan mereka. Jadi yang kontra yang audien yang dengarkan. Ya, di antara kedua ini pasti ada yang kontra, ada yang pro gitu. Kalau naam jahit terus muafik. Bari gitu turun langsung ya kan. Ya, enggak. Ini lah maju gini. Maju gini. Insyaallah. Maju. Gitu loh kotak ini loh. Ada yang di sini, ada di sana, Sini di sini, ada di sana. Kotak ini loh melingkar kayak tahlilannya. Kayak kenduren. Biar dipimpin moderator ya. Hah? Dari kelompoknya. Iya. Baik, silakan. Albab tuh. Abab ini. Yang presentasi siapa? Albab. Antum presentasi. Moderatornya biar yang lain. Moderator saat dimulai nanti dipresentasikan. Ini tadi sudah dibahas. Coba siapa yang kontra untuk apa namanya mendukung argumen atau menyelisih argumen, silahkan. Mimpin acara. Ini Albab tuh ini. Iya. Lah nanti di sini moderatornya di tengah. Moderator Ustaz baru. Ustaz Agus. Apa? Moderatornya Ustaz Agus aja. Biar latihan. Ini kelompoknya enggak apa? Oh iya. Moderator. Ya. Antum membuka, Situ San. Kemana? Oh, Mister. Ini Mister ya? Nanti sambil dibimbing kalau ada salah langsung dikoreksi. Adem sini. Duh, ini loh. Antum. Adem tengah sini ya gitu. Ada yang punya bolpen nganggur double? Enggak, antum pakai kan? Antum ada? Ayo. Saya juga mau nulis nanti. Suapin ya, makan ya. Antum atur nggak terus. Nanti kalau diskusi harus setiap grup harus menyampaikan apa. Pokoknya antum mimpin acara sekarang. Moderator. Monggo dimulai. Udah Zat ya. Berapa menit Zat bebas? Yo penyampaiannya serah. Yo kita waktuin ya. 15 menit. 15 menit. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Hah? Bisa antum ngomong ngalor ngidul. Gak kerasa Zat. Mukodimah aja 3 menit. Gak usah tegang nih ngobrol-ngobrol. Kayak antum ngobrol di kamar gitu loh. Iya. Cuma ini dilihatin ustadznya gitu aja. Antum gak usah pikiran sama ustadznya Zat. Latihan praktek taklim muta'alim. Rajulun kamil. Dipimpin moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kasiran khairan mubarakan fikanahu biardo. Ini saya akan menyampaikan dari kelompok kami akan menyampaikan pendapat-pendapat tentang bahasan dakwah di era milenial ini dengan menggunakan game online. Kemarin saya telah sama teman-teman nih nyari artikel-artikel tentang boleh enggaknya itunya, dan pendapatnya akan disampaikan Al-Hafidz Al-Isnaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah kami ke depan akan menyampaikan tentang temanya komunikasi yang berjudul dakwah di era milenial melalui sarana game online. Nah, sebelum itu kan beberapa bulan kemarin mungkin ada yang viral, itu ada salah satu ustadz, mungkin sebagian dari tahu Ustadz Abi ya, yang itu viral karena bermain salah satu game online Mobile Legends, dan di sana beliau bumbui dengan sedikit yang mana beliau bermain game dan juga di dalamnya beliau itu berdakwah atau sedikit mengajak para player itu untuk mengetahui beberapa dari pengetahuan agama Islam ini. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana hukum tersebut, apakah boleh atau tidak. Maka pertama kami ingin menyampaikan tentang hukum game itu tersendiri terlebih dahulu. Yang pertama, hukum dasar bermain game online atau permainan yang tidak berdampak negatif serta tidak adanya unsur perjudian, maka hukumnya di sini boleh. Yaitu bolehnya di sini itu mubah, bisa pula makruh. Nah, kemudian ulama-ulama terdahulu itu kan mungkin belum menemukan gimana apa ada game online, kan belum ada. Maka ada ulama yang kiaskan itu kepada permainan catur. Kan catur juga permainan. Nah, itu bermain catur itu yang memaparkan di sini adalah Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato' Al-Dimyati Al-Maki, di mana bermain catur hukumnya makruh bila tidak disyaratkan mengeluarkan harta dari kedua belah pihak atau salah satunya, atau sampai meninggalkan kewajiban karena asyik bermain catur. Nah, maka kalau ada unsur perjudian tadi atau sampai melalaikan terhadap kewajiban, yaitu
tarkul wajibat dan fi'lul muharramat, maka di situ hukumnya game itu haram. Namun apabila tidak, hanya untuk mungkin melepas penat, maka hukumnya boleh, bisa mubah dan makruh. Dan ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah, kemudian setelah mengetahui hukum bagaimana bermain game tersebut, kemudian yang kembali kepada tema bagaimana di era sekarang itu berdakwah melalui sarana game online. Dari yang kami kutip dari MUI, bahwasanya para dai harus memanfaatkan sarana video game ini untuk berdakwah. Sebab dakwah yang paling efektif adalah karena dakwah yang paling efektif adalah dengan sesuatu yang digemari objek dakwah. Jadi sebenarnya bukan terfokuskan kepada game online saja, tapi juga kepada hobi-hobi yang lain yang mungkinnya suka dengan motor, geng-geng motor atau yang lain, itu kan kesukaannya, hobinya. Maka dakwah dengan sarana tersebut itu merupakan cara dakwah yang paling efektif. Maka menurut fatwa MUI, maka berdakwah melalui sarana game online itu boleh, Sat. Ini loh, boleh teman-teman ya. Jamaah sekali. Enggak, Ustaz ini enggak ikut. Cuman Namun kami garis bawahi yang dari awal tadi, maka jangan sampai melalaikan dan juga ada unsur perjudian yang bisa melalaikan kewajiban atau melakukan suatu pekerjaan yang haram. Dan juga pendapat dari Buya Hamka, al-aslul fil asya' al-ibahah illa madalla dalilu ala tahrimihi. Sungguhnya asal dari suatu perkara itu mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jadi dari ini bermain game atau melakukan hobi yang lain itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pekerjaan tersebut. Kalau sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu pekerjaan yang haram, maka ini hukumnya berubah menjadi haram. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sudah lama, Dan? 7 menit. 8 menit kurang 2 menit. Kan masih ada tanggapan, Dan? Mungkin ada tanggapan, mungkin ada yang setuju dengan pendapat ini dari kelompok. Ada yang setuju dengan pendapat ini dari kelompok Abkar dulu? Ada tanggapan? Ada tanggapan Atau pertanyaan? dari kelompok. Tanggapan atau pertanyaan silahkan. Antum apa yang kurang jelas, antum atau yang ini?
Nova terus ya mau ya. Yang lainnya. Kaki Ya, betul. Ya, Ustaz atau tanya. kaki dah. Enggak. Coba naik langsung langsung aja nanti antum ulangi pertanyaannya dia. Menggali potensi. Terus gak gitu. Gak ditarik ya gak gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Naufal Muhammad Naufal Taqiyuddin, asal Bojonegoro, Regu Abfar. Mengenai pernyataan tadi, bisa atau mungkin disetujui oleh beberapa pihak. Namun dari kami pun menyetujui. Namun ada pertanyaan, di mana ketika seseorang pada zaman sekarang, anak-anak pada zaman sekarang, yang dimana mayoritasnya pasti menyukai game online. Lalu bagaimana dengan sikap orang tua yang dimana ia melarang anaknya untuk main game online? Sedangkan tadi disampaikan bahwa dakwah melalui game online pun jadi. Nah, sedangkan ada orang tua yang melarang anaknya buat game online, bahkan nggak membelikan HP demi menjaga anaknya. Nah terus bagaimana? Apakah hal ini termasuk tindakan orang tua yang salah atau mungkin itu pendapat orang tua sendiri demi menjaga anaknya? Mungkin seperti itu. Jazakumullah. Jadi menurut pendapat Abfar ya, dia setuju dengan cara berdakwah Ustaz tadi ya. Bukan Ustaz Abi saja ya. Teman saya pun juga dakwah lewat online, teman kami di pondok, dan beliau kayaknya lulusan Madinah juga ya. Beliau setuju kan dengan dakwah melalui game online karena bisa menjamah anak-anak gamer ya. Seperti siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denis gak Denis? Oh. Bukan game. Pesmer. Baik. Ulangi. Angkat tangan. Gamer angkat tangan. Nyeli. Ngep-ngep. Ya. Wah, ini kalahkan 1 Agus. Ya. Berarti beliau memandang baik itu dakwah itu kan, karena bisa menjamah anak-anak yang suka game ya. Tapi kenapa kok masih banyak orang tua ya kan yang masih melarang anaknya bermain game gitu. Kira-kira bagaimana kalau dalam hal ini? Sebenarnya agak sedikit keluar tapi tidak masalah, tanggapi aja. Antum itu moderator. Kan bikin diskusi. Iya. Atau antum, saya punya jawaban. Jawaban Mas iki. Itu tindakan bijaksana enggak melarang anak main game itu? Gitu kan pertanyaannya. Ada di game Antum juga ada yang baik. apa saat protes? Iya kalau anaknya dakwah, kalau enggak dakwah. Ada protes tadi. Iku Pak. Kalau aku ndak orang tua Yang menerjemahkan pertanyaannya tadi. soalnya gay. Jawab yang gamer itu lah. Jawab. Terjerumus. Ben panas di ya. mau kok ngerokokan. Jadi bahas poligami. Satu aja. Jadi tindakan majelis Majelis asatid. bener. Majelis asatid. Kalian mudorot ya. Ya karena ya yang terjadi di lapangan itu ya faktor negara saiki lek sekolah iku kudu HP. Dene kan yo Covid kan yo Covid kudu
anu barang. SD kabeh rata-rata saiki nyekel. Ora maksudnya gini lho. Gini. Ya, durasi. Nah, Jawab dulu. Tidak harus yang menyampaikan maklumat bisa yang lain. Mau atau? Oke. Usulan dari beliau membahas tema tentang ulama itu kan ada ulama yang buta, ada ulama yang jomblo. Jomblo mana? Kalau itu pilihan hidup. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Nawawi jomblo tapi ya Itu sudah pilihan hidup. gimana Ustaz? Beda dengan terpaksa jomblo. Jadi Wah. tadi Mas Noval apa? Tindakan orang tua melarang anaknya untuk main game ya? Emang dilarang lah dari pacaran? Nggak itu argumen. Maksudnya yang diterjemahkan tadi. Pertanyaannya Noval diterjemahkan sama Ustaz Nizar. Iya lek dakwah main game itu. Kan tadi kan membolehkan main game karena di situ ada nilai dakwahnya. Iya lek dakwah tenan, lek apa moga, lek terus piye kan? Antum jawab. Jawabnya gimana? Iya sebentar ini masih. Yang mau antum jawab tadi apa? Ada yang bermain game itu untuk sarana dakwah. Namun ya itu Enggak di sudah. ini dulu Zat, untuk menghemat waktu. Kan yang lain biar Pencet tadi antum. Sudah. Biar susah kok. Numpuk. Tak tanya. Aku ya sih pengen tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nizar. Status pendamping para asatid. Temannya Ustadz Pak Yudo. Apa namanya? Enggak, saya mau nanya ini. Tadi kan presentasi antum bilangnya game itu adalah termasuk hal yang mubah, hal yang umum, ya. Dan yang umum itu dasarnya adalah al aslu. Kenapa?
Iya. Bahasa Minang bahasa apa? Iya. Udin. Pawang. Digendong diajak keliling. Gak apa ya? Naik truk yuk. Gak apa-apa gendong terus antum selibur. Mak truk. Tapi Bali ya. Balik ke laptop. Kan antum tadi bilang apa? Al aslu fil asya al mubah ya. Al ibahah boleh. Ilama dalla alaihi dalil ala tahrimihi atau ala apa? Ala ila ya, pokoknya kecuali ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkan itu gitu. Nah, sekarang masalahnya saya nanya itu game itu apakah dia murni sesuatu yang mubah atau apakah sebetulnya game itu apakah sesuatu yang belum punya dalilnya sehingga dia diharamkan, paham enggak? Ataukah game itu
kayak manfaatnya lebih banyak, terus sambil kayak ketik astagfirullah itu terus sambil kayak aku kayak kan pernah ada podcast itu anak lihat itu tanya gimana kayak hukumnya kalau ada anak kan ada yang toksik kayak anak yatim gitu kan gimana. Atau pertanyaan selanjutnya Sat. Tadi saya titiknya ini nih, titiknya masalah hukumnya itu tuh apa? Boleh atau tidak gitu. Ya, gini saya perjelas ya, Pak ya. Jadi game secara hukum asalnya ibahah ya. Tapi di situ kan diketati dengan beberapa syarat ya. Menjadikan game itu ibahah. Boleh. Tidak ada unsur judi ya, tidak ada unsur yang menyelisihi syariat, ya kan? Sekarang secara spesifik yang didakwakan itu melalui game apa? Mobile Legend. Sekarang bagaimana? Apakah Mobile Legend itu sendiri hukumnya halal, mubah atau haram? Dengan syarat-syarat yang kita tadi, antum bagaimana melihat Mobile Legend itu? Kalau misalkan Candy Crush saja, tahu? Yang rata-rata itu? Itu jelas. Tidak ada buka aurat juga nggak ada, sebagainya. Itu bisa saja masuk mobile. Nah sekarang Mobile Legends bagaimana menurut antum hukum? Atau Free Fire atau PUBG-nya itu sendiri bagaimana? Silakan. Monggo yang lain. Menjawab. Wallahu alam untuk hukum pastinya kami juga masih Ya dengan yang antum ada tahu di situ. Bagaimana isinya Mobile Legends itu apa? Seperti apa? Karakter seperti apa? Diskusi itu anak-anak ini ya, dikit ya. Diskusi itu nggak harus antum sebagai gini. Orang yang umpama gini bahas rokok. Saya nggak ngerokok, tapi ketika diskusi saya disuruh nyari argumen untuk mendukung rokok, ya saya dukung itu rokok, paham nggak? Seakan-akan saya perokok padahal saya nggak ngerokok. Cuma untuk memunculkan permasalahan-permasalahan ilmiah dalam diskusi itu loh. Gitu Sat. Jadi antum aslinya suka Mobile Legend, cuman ketika diskusi ini antum nggak srek ya antum bilang nggak boleh. Biar muncul permasalahannya. Oke. Mau ke sini. Apa deh? Kalau untuk gamenya sendiri, contoh tadi satu Mobile Legend kan. Mobile Legend tuh kalau anak pribadi melihat di dalamnya karakter ceweknya itu kebanyakan buka aurat rata. Tidak berijab. Dari situ nanti antum bisa menyimpulkan. Kalau antum menyimpulkan halal berarti yang lain bagaimana menyimpulkan pemaparan dari Albab tentang hukum Mobile Legends. Penting lain bilang Teruskan. Kan mek kartun. Teruskan ya. Poin-poin yang ada di Mobile Legends sebutkan semua. Ruby, Pak. Kelebihan dan kekurangan. Ya Ruby. Keauran. Iya, ini iki larang bener. Kedua, menghabiskan kuota. Kalau dilihat dari nampak dohirnya itu ya kebanyakan buka aurat. Kemudian kalau melihat keadaan para pemain yang sekarang itu bentar.
Jangan ragu. Kan kalau melihat objek dakwahnya kan kita gak bisa langsung melarang secara langsung gitu. Ini gak boleh buka aurat gitu. Dan itu kan juga karakter. Kita bilang nggak boleh buka aurat ke siapa ya? Ke playernya. Terus apa lagi maksudnya? Jadi Mobile Legends tuh gini kesimpulannya nggak boleh. Nah, gitu maksudnya. Ini tuh sudah satu tuh buka aurat, dua apa? Kesimpulannya bertahap. Pertama membuka Tadi aurat. koridor yang disebut Ustadz Indra tadi itu syaratnya boleh itu ketika apa itu syaratnya dari beliau apa dari antum tadi? Ada. Cuma MUI oh, ya? Ya. Apa tadi syaratnya? Itu yang pertama ya. Itu kan kita nanti menyimpulkan apakah game itu boleh atau enggak kan dari situ. Kalau dari MUI tadi ini langsung ke bahwasanya para dai harus lebih bijak dalam memanfaatkan di era sekarang itu video game atau game online itu bisa digunakan untuk sarana dakwah mereka, karena kebanyakan sekarang kan para pemuda itu aktifnya itu di game online. Maka jika mereka hanya fokus berdakwah kepada ya sebagai umumnya para dai mungkin di atas mimbar ya, maka peluang untuk Masuk ke situ nggak ada, dan maka peluang yang lebih besar itu di game online tersebut, karena pasti nanti peminatnya itu kan juga banyak, karena dakwah dengan apa tadi dengan sesuatu yang digemari atau hobi itu pasti akan mudah untuk diterima. Fokusnya kan di sublimasi kan dakwah digital dengan sarana game online itu ya, mungkin yang saya tangkap itu dari tim Alsab ini menangkap dari sisi objek kan? Jadi dibolehkannya game itu karena sisi objeknya lebih yang dikatakan tadi kan lebih masuk ke anak muda, dan kebanyakan yang main kan anak muda dan masuk. Kemudian terlepas dari hukum game online itu sendiri boleh atau tidak, dan saya menangkapnya itu Iya, gambaran saya gini. Jadi objeknya itu ya objek, tapi kan iya, sebelum ke objek itu kan kita sarananya apa gitu kan? Sarananya game online. Nah, saya nanya game online itu mubah saja atau ada mubah yang diharamkan? Paham ya, Zat? Ketika kalau mubah berarti kan umum, Zat, boleh. Kalau ada yang diharamkan, boleh nggak kita dakwah ke objek melalui sarana itu? Paham? Itu yang saya jadi pertanyaan. Paham gini? Kalau saya ceramah di masjid tentang haramnya buka aurat, yang di masjid semuanya nutup aurat. Sasaran saya itu para PSK umum gitu. Seakan-akan kan nggak nyampe ke situ. Boleh nggak saya dakwah masuk ke PSK dengan melihat aurat mereka? Paham nggak maksudnya? Ketika PSK itu melihat aurat nggak haram. Kalau saya nggak masuk situ, apakah dia dapat dakwanya? Apakah cara saya mendakwakan mereka itu betul apa enggak? Boleh apa enggak itu kan dicari hukumnya lagi. Paham ya maksudnya?
Paham nggak maksudnya itu? Jadi pembuka sarana itu. Iya, ya. Sarana itu kan pijakan kita untuk boleh nggak kita menggunakan untuk tujuan dakwah ke objek itu. Jangan objek itu dai ya. Hah? Jangan objek itu sendiri sudah melekat menggandrungi merasuk Atau ginilah, gambar umumnya gini, boleh nggak saya ingin mendakwahkan sesuatu dengan cara saya ikut dulu dengan apa yang dia kerjakan? Apakah semua umum kayak gitu? Umpama gini, ini Muhammadiyah semua lah. Saya pengen dakwahi orang tahlilan dengan saya cara ikut tahlilan, boleh nggak? Paham ya? Tunggangannya itu loh Zat, yang saya pertanyakan itu. Saya mau dakwah di game online. Game online sendiri itu boleh nggak? Saya sambil main game online sambil dakwah itu, dakwahnya baik saat game online-nya itu loh. Paham ya? Saya mau dakwahi orang di diskotik, masuk diskotiknya melihat aurat-aurat. Apa sambil kita minum bir saya dakwah? Bapak enggak minum bir lah. Masuk diskotiknya ketemu orang-orang kayak gitu loh. Paham enggak maksudnya? Nah, itu ya. Sebelumnya ini terbatas dari ilmu anak sendiri. Jadi mungkin ya antara tahu atau tidak tahunya pribadi ke Sandi. Ke pribadi saya. Oh ya. Tidak tahu. Enggak apa. Kalau mungkin dari game online sendiri kan hanya merubah dari segi ideologi atau pemikiran seseorang. Jadi ketika orang itu main game, berarti kan otaknya yang antara kecanduan atau emang dia ketagihan dan kecanduan dalam main game. Tapi kalau untuk berarti kan otomatis kalau kecanduan banyak mudorotnya dan itu berarti diharamkan. Tapi kalau emang sesuatu yang banyak mudorotnya dan diharamkan itu seperti berupa minuman alkohol atau ya semisal klub malam atau sebagainya, kan termasuk merugikan orang lain, termasuk merugikan diri sendiri. Dan di game online ini kita hanya mengandalkan bahwa game online ini mengenai pemikiran seseorang. Jadi kalau merubah hukum aslinya, misal hukum aslinya mudorot, haram karena banyak mudorotnya. Namun kita punya niatan untuk merubah hukum ini supaya menjadi halal dengan merubah pola pikir orang-orang yang bermain game. Supaya game-game ini yang awalnya haram bisa menjadi halal itu seperti apa? Apa mungkin dengan mimpi kita yang nantinya beli perusahaan Mobile Legend, auratnya ganti kabeh, apa namanya? Kudungan kabeh. Iya, sadaran yo. Pakai surban. Tapi dengan cara itu apa antum harus Mobile Legend yang antum ganti? Kenapa nggak antum bikin game sendiri yang mengalahkan kebesaran Mobile Legend? Mobile Legends kan sudah up, jadi layar gamenya kita bagaimana Indomaret Alfamart, kita nggak usah bikin lagi. Indomaret apa? Smart. Karena Mobile Legends banyak mudorotnya dan banyak orang yang terjerumus daripada Mobile Legends, maka kita punya niatan untuk merubah pola pikir orang yang dalam terjerumus ke mudorotnya tadi untuk membanyakkan manfaat daripada mudorotnya. Kira-kira apa yang mau nilai manfaat apa yang mau disampaikan lewat sama-sama main? Oh, mungkin dengan Mobile Legends kita sampai ke tingkat tertinggi, yakni beli perusahaannya, waktu adzan game Enggak, bisa main. yang ini kejauhan. Kalau enggak gambar saya. Sambil main ini loh, nilai dakwah apa yang bisa Dimasukkan. kayak Ini jadi mau perang bismillah alhamdulillah. Zikir. kalau yang dari judul dari tema yang diberikan kan diberikan dakwah melalui sarana dakwah di era milenial melalui sarana game online itu. Nah, yang kami lihat, yang kami
ambil dari beberapa sumber itu sebenarnya dakwahnya itu nggak sampai jauh ke taraf ini haram, ini nggak boleh, ini nggak. Sebenarnya cuma dakwahnya itu untuk merubah karakter anak yang tadinya karena bermain game kata-katanya toksik, tidak hanya di dalam bermain game tapi di luar sampai ke bawah, ke sandung, ke tatap, sampai ke luar, sampai di kehidupan sehari-hari. Itu kan bicaranya itu karena dia bermain game dia melihat tontonan streaming para YouTuber gamer itu yang dimana di kontennya itu juga kata-katanya toksik, ya ditiru. Maka pas bermain ya saya merasakan sendiri ya, karena saya juga main, kalau kalah atau apa itu pasti perasaan hati itu ya mangkal ya. Nah, maka dengan itu pengen mengucapkan kata-kata kotor lah. Dakwah di sini itu untuk merubah akhlak yang tadinya suka berkata kotor itu dirubah supaya apa? Lebih hasilnya biar apa yang di setiap celoteh yang dicelotehkan diganti dengan celoteh yang baik gitu. Iya. Enggak, ini tadi gini, Zat. Saya kan nanyanya hukum, kata teman-teman kejauhan. Maksudnya saya kan nanyanya gini. Hukumnya apa namanya? Kan gini kan tadi kan bahasanya katanya objeknya adalah anak muda sasarannya. Kan itu pembahasannya masalah apa namanya? Dakwah era milenial melalui sarana game online. Jadi kan lebih ke anak mudanya itu kan, merubah karakter anak muda. Ya sebelumnya itu anak nanya masalah apakah kita pertama harus tahu dulu sarana dakwah kita sebelum menuju objek. Nah, nanti sarananya itu bagaimana hukumnya. Kalau hukumnya mubah ya kita boleh, tapi kalau hukumnya nggak boleh, haram umpama secara artinya kalau umpama haram, boleh nggak saya dakwah dengan sarana yang haram demi itu. Cuman yang dimaksud ya paham teman-teman, cuman tadi diluruskan sampai sana. Artinya bukan bahas ke sarananya, bahasnya adalah di objek. Makanya judulnya jelasnya gimana? Katanya judul apa namanya? Pembahasannya itu masalahnya di objeknya ini loh, untuk merubah kebiasaan objeknya anak muda itu apa namanya? Toksik itu apa sih? Kata kotor. Ya berarti celotehan yang kotor yang biasa dia mainkan itu dirubah melalui tadi sarana tadi agar terbiasa di luar dengan celotehan yang baik. Pembahasannya di situ, ngasih taunya boleh atau tidak. Dan sekarang pembahasan diskusinya apa, Lek? Sekedar ngasih tahu. Saya kan dari situ kan banyak timbul pertanyaan kan. Boleh, saya juga timbul pertanyaan. Terkait Mobile Legends itu sendiri, antum menyimpulkan ya dia halal atau haram dengan beberapa poin-poin yang memang nampak di situ. Selain aurat apa saja? Ada kalau bunuh berapa orang disebut dewa atau Tuhan? Good light. Hah? Good light. Bunuh 15 orang. Cut berarti. 5 orang atau 15? Good light. Tuh. Oh iya, ada. Ada toh? Good among men. Nah, gitu-gitu. Terus ada mungkin simbol-simbol agama lain, ya, di dalam game tersebut. Ada unsur musik, ya kan? Ini panjang nggak bahas musik ini, ada bahan. Ada unsur tadi aurat, ya kan? Ada unsur aurat. Maka antum simpulkan, kalau memang antum mengatakan Mobile Legends itu game yang mubah, ya, berarti ustadz tersebut boleh berdakwah melalui game tersebut, ya. Tapi kalau game itu haram, ya kan, maka ini ada jadi pertanyaan, bagaimana ustadz itu bisa ikut, ya, memainkan permainan yang haram. Contoh,
antum mau mendakwahi ahli miras di diskotik. Nah, apakah antum datang ke sana ikut minum miras agar dakwah antum diterima, ikut joget di diskotik agar dakwah antum diterima, atau antum masuk ke sana murni untuk berdakwah? Kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan seperti itu. Antum simpulkan dulu. Mobile Legends ini hukumnya bagaimana menurut antum? Ya, silakan. Seperti itu. Atau menurut kelompok lain? Boleh Ustaz, terserah. Kelompok Abbas. Ini antum ke gambar enggak Isnen sama jadi Dengan apa? Ini. Gambarannya tetap berarti enggak, ini kita keluar judul enggak nih pertanyaannya? Enggak, itu banyak bisa dikembangkan. Hukum gamenya bagaimana? Terkait muruahnya Ustaz Lah ya, bagaimana? teman-teman ini anaknya tadi gitu juga. Teman-teman katanya kita ini bahasnya lebih ke objeknya. Enggak. Perubahan objek. Sekarang saya tak pikir lagi, kalau sekedar merubah objek, emang setiap pendakwah itu saya masuk ke prostitusi, niat saya biar dia berubah untuk pakai aurat. Tapi saya masuk ke mereka gitu. Hah? Untuk aurat. Untuk Memang di merubah. prostitusi memang pakai aurat. Iya, pakai aurat. Pakai aurat. Menutup aurat. Oh ya. Pakai aurat. Boleh nggak saya masuk ke situ? Berarti dari gamenya sendiri secara mujmal mubah ya kan? Secara spesifiknya Mobile Legends bagaimana gitu loh? Kalau catur kan jelas, maksudnya nggak ada yang ini mencurigakan lah kalau catur. Kalau kelasnya catur saja sampai di karena melalaikan, apalagi yang namanya Mobile Legends. Itu gambarnya nggak kotak-kotak lagi tuh, catur kan kotak-kotak. Ya catur kan hanya kuda gitu kan. Ya entah itu terlepas kudanya jantan apa Ayo betina. gimana? Antum sampaikan. Pendapat antum gimana? Para player? Itu pembahasan sendiri itu. ya, Yang catur tadi hukumnya apa catur tadi? ya boleh. Boleh. Ubah. Dengan syarat kan? Nggih, yang syarat. Mobile Legends. Antum sampaikan. Menurut Ketat, antum yang ketat persyaratannya ketat catur apa ketat Mobile Legends gitu. Antum simpulkan aja Mobile Legends itu bagaimana menurut antum? Game yang mubah atau game yang enggak mubah? Sambil nyari koridornya apa ya? Biar bisa menyimpulkan. Ya. Jadi tadi yang sempat Anda sampaikan, singkatan ini kan sangat membeli perusahaannya. Itu hanya sebatas ya keinginan atau mungkin cita-cita tertinggi seorang pemain Mobile Legends. Tapi kalau nanti kembali ke hukumnya, kalau hukum sebelumnya banyak mudaratnya kan berarti haram karena banyak mudaratnya. Namun kalau kita punya keinginan buat mengangkat mudaratnya menjadi banyak manfaatnya, itu termasuk juga. Ya tadi mungkin dari kita berdakwah, dari kita mengubah pola pikir orang-orang yang bermain game online. Walaupun itu nggak semudah perkataan, ya itu mungkin ya istilahnya kayak merubah hukum atau gimana. Antum mau mengangkat game itu kayak mudaratnya dengan bermain dengan apa? Ya, dari populasi ini banyak mudaratnya karena banyak melalaikan. Dengan apa antum bisa mengangkat ini? Ya mungkin dari sana kita berdakwah mengajak, misal kayak teman-teman kita mengingatkan, habis itu mungkin dengan kita saling menasihati. Tapi antum main enggak? Main. Dengan bermain toh? Sempat. Enggak, maksudnya dalam menuju itu antum dakwah itu dengan bermain. Kalau apa enggak? Saya potong ya. Kalau saya pengen angkat mudarat yang ada di Mobile Legends, kemudian diganti tadi playernya diganti, pemainnya diganti semua pakai yang syar'i, saya nggak mau Mobile Legends. Saya nanam saham buahnya buat beli Mobile Legends. Ngapain saya capek-capek main Mobile Legends selama nggak bisa beli itu? Lebih baik saya nyari uang buat beli itu kalau memang itu mau saya rubah gitu. Tapi kan ini kan mencari pembelaan untuk menghalalkan game ini. Haram mungkin
dulu kan karena sudah berplayer. Oh, tapi harus mengakui kalau Kita bisa memilih playernya bisa kan menghalalkan yang banyak haram. yang juga laki-laki sing itu kan ya Dewi Madrid pengen mengakui Pak, aku salah. main sing Yang dikhawatirkan gak usah didelok. oleh kok leuwe lho. Dikhawatirkan itu. Anu tok. Haram. Oh, iki kok ngono. Akhirnya gak merasa. Kayaknya pembahasan sendiri nanti dilanjutkan aja, dicari koridor Karena hukum yang asli. kami cari, yang kami paham itu dari judul tadi kan. Ya, sampai kepikiran ke pijakan awalnya itu gimana. Saya kasih konklusi ya. Jadi dari pembahasan tadi tentang dakwah di area game online untuk menjamak anak-anak yang yang banyak merubah karakter seseorang anak menjadi buruk, ya, terutama pada perkataan itu yang sering banget kita lihat, yang dari kata-kata kotornya, terus juga dari fokusnya dalam berbagai hal, terus fokusnya atau perhatiannya kepada lingkungan sekitar itu memang sangat berkurang, yang terlihat di dalam pada gamer-gamer itu seperti itu, ya kan? Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui tadi seperti yang disampaikan, secara hukum asalnya game, ya, itu memang diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Yang namanya permainan, ya, hal untuk menyenangkan diri itu diperbolehkan di dalam syariat. Bahkan di sini dikatakan, ya, diriwayatkan oleh Abu Dzar, hakun alal aqili an takuna lahu arba'ah sa'ah. Hendaknya seseorang itu mempunyai 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu untuk ibadah. Sa'atun yuhasabu fiha nafsihi, ya, itu muhasabah. Kita harus punya waktu muhasabah, kita harus punya waktu ibadah. Dan yang ketiga, sa'atun yakhlu fiha bi ashabihi, kita harus punya waktu untuk bersama teman-teman untuk saling mengevaluasi. Yang keempat, sa'atun yakhlu fiha biladzatihi fiha yahillu wa yajmu. Ya, yang keempat adalah kita harus punya waktu untuk menyendiri dengan sesuatu yang kita senangi, ya, dengan sesuatu yang kita senangi, yang halal dan sesuatu yang baik. Berarti di waktu yang keempat kita harus punya kan memang, yaitu apa? Waktu bermain, waktu tamasya, waktu untuk jalan-jalan, itu kita memang perlu, ya. Kalau kita nggak punya itu, ya sumpah kan gitu kan, ya. Dan termasuk di dalam sa'atun fiha, ya, ladzah, itu berarti kan apa? Salah satunya game, permainan game, ya kan, yang bisa kita dapati di handphone seperti itu. Jadi secara hukumnya mubah. Tapi di situ ada beberapa syarat, ya, karena bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, di dalam judul ini, ya, dakwahnya itu melalui game Mobile Legends, ya. Maka di dalam game Mobile Legends ini bagaimana kita menyikapi game Mobile Legends ini? Paham? Kalaulah memang itu sesuatu yang mubah, atau memandang game Mobile Legends itu sesuatu yang mubah, berarti tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kita berdakwah melalui hal tersebut. Tetapi kalau memang, ya, kita sepakat bahwa saja Mobile Legends itu haram, ya, dan pasti berat di hati antum, betul? Betul nggak, Izan? Berat. Lebih berat mana? Game atau? Bukan mikir, syariat. Gitu ya. Baik. Maka, ya, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana bisa kita mengajak kepada kebaikan dengan cara kita masuk kepada keharaman. Paham ya? Di situ itu yang pertama poinnya. Ya.
Terus yang kedua tentang muruah seorang dai. Ya. Muruah atau wibawa seorang dai. Apakah wibawa seorang dai bisa tetap terjaga dengan dia bermain game? Sekarang taruhlah antum melihat Ustadz Nizar sedang bermain PES sama Ustadz Indra. PES sama anak. Kira-kira, ya, apakah wibawa kami berdua di mata antum itu tetap sama, bahkan meningkat atau malah jatuh? Ya, pakai jubahan gini, game. Hah? Kayak gitu pertanyaan kan? Terlepas dari apa hasil dari yang telah dia dakwakan kepada anak-anak tersebut, ya, seperti itu. Ya. Maka ini harus diperjelas nanti, ya. Mobile Legends itu sendiri bagaimana? Dan apakah boleh kalau itu haram kita masuk mencebur ke perkara tersebut, seperti itu. Ya toh? Kalau memang haram ya sudah, berarti harus ditinggalkan. Berarti harus ada cara yang lain, ya, untuk mendakwai anak-anak tanpa harus kita ikut ke dalam permainan mereka yang termasuk permainan yang haram. Harusnya di situ kalian tadi, ya, mempunyai solusi. Kalau antum melihat itu haram, harusnya antum mempunyai solusi yang lain. Ya, kelompok lain harusnya berpikir tadi. Harusnya nggak melalui game juga, gitu kan? Nggak melalui. Dia akan merubah toksiknya, oke, toksiknya akan berubah, tetapi gamenya akan lanjut, ya kan? Gamenya akan lanjut, gamenya akan tetap dia mainkan, seperti itu. Maka kan harus ada cara yang lain, ya, bisa mendakwahi orang tuanya mungkin dan sebagainya. Ya. Bahkan dakwah via game ini bukan cuma targetnya untuk anak-anak muda, ya. Yang kemarin saya tahu flyernya itu melalui game online, nggak tahu saya PUBG atau Mobile Legends, saya kurang tahu. Coba judulnya apa? Quranic Parenting. Berarti targetnya siapa? Bapak-bapak yang suka ngegame, gitu kan? Tapi nanti kita juga kembali lagi kepada hukum game itu, gitu loh, ya. Kembali kepada hukum game tersebut, ya. Memang itu kan berarti memang sarana game online, sosial media itu memang termasuk lingkungan kita, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berdakwah, beliau pun juga berdakwah di lingkungan beliau, ya kan, di pasar, ya kan, itu kan berarti lingkungannya, ya kan, di masjid itu kan lingkungannya, ya. Sekarang bertambahnya teknologi, maka di kolom komentar itu adalah sebuah lingkungan, ya kan. Di di game-game itu juga sebuah lingkungan, ya. Maka di situ bisa kita masuki dakwah Islam untuk mendakwahi banyak orang melalui lingkungan mereka. Sekarang ini kita lingkungannya apa nih? Pondok pesantren, ya kan? Di luar sana ada lingkungan motor, ya kan? Biker. Di sana lagi ada lingkungan yang lain lagi, ya. Di online ada lingkungan gamer misalkan. Maka ini kita memang harus ada yang berdakwah di lingkungan tersebut, ya. Tapi kembali lagi, ya, tidak boleh kita berdakwah, ya, tujuan kita baik tapi dengan cara yang salah, seperti itu. Kalau game itu haram, seperti itu, ya. Ya, saya rasa kalau tujuan dari dakwah di game itu sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali, bahkan itu membantu orang tua sebenarnya. Tapi kita lihat permasalahannya adalah di gamenya itu bagaimana. Terus tentang muruah atau wibawa seorang dai itu bagaimana di situ, seperti itu, ya. Baik, terima kasih, ya. Jangan ditutup. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari perwakilan kelompok saya.
mungkin ada salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Jam 10 ya. Tua latihan Abbas. Iya. Baik, Mas. Lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 2. Abbas. Ya. Oh iya, kelompok 3. Abbas belum ada suaranya Abbas. Abbas mau menang cep. Kayaknya player semua ya. Player semua itu. Salman ke. Antum apa kan? Judulnya apa ini? Judulnya Hukuman. Antum sukanya apa? Motor. Oh, motor. CBR. Langsung diganti sana. Happy. GGS. MC-nya Kasih. Itu kan tuh. Militer. Ayo, sit bentar. Tak gitu dulu ya. Apa ya? Dulu ya. Kene sik. Kok loro kok loro. Abbas ngantuk marahin. Ya Abbas dulu Abbas. Udah siap belum? Abbas udah siap belum? Kalau belum biar Albab. Biar apa? Abfar. Ini nyala ya? Nyala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atau regu Abbas akan mempresentasikan hasil-hasil atau poin-poin tentang pembahasan. Yang pertama ada pembahasan tentang hukuman yang akan disampaikan oleh Akhina Syafiq. Saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini berjudul hukuman fisik dalam Islam. Yakni kalau kita kelompok kita berdiskusi hukuman fisik dalam Islam ini dibagi menjadi 2. Yakni yang pertama hukuman sudah ditetapkan, contohnya kayak yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, kayak zina, mencuri dan lain-lain. Yang kedua hukuman tarbiyah. Sebelah. Tos. Satu ya. Bukan yang syukuran ya. Satu ya. Pak Yudo mana? Pak Yudo. Langsung sangat ya. Salim. Yang lain. Matur suwun. Assalamualaikum. Depan enggak ngantuk ya. Ada aktivitas fisik. Ada pergerakan.
Lanjut. Ayo yang lain mana? Mas. Ayo lanjut. Silakan lanjutkan pembahasannya. Bismillah. Jadi membahas hukuman fisik dalam Islam. Kalau hasil kita berdiskusi, hukuman fisik dalam Islam dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, seperti hukuman berzina, hukuman mencuri, dan lain-lain, hukuman murtad, dan hukuman tarbiyah. Kalau hukuman dalam hukuman yang sudah ditetapkan nih, sepakat boleh menggunakan fisik. Tapi kalau yang tarbiyah, kita mendengarkan ceramah dari Buya Yahya, yakni pertamanya ada apa? Ada yang bertanya, anak saya masukin pondok untuk apa, tujuannya untuk biar dia lembut hatinya, terus paham ilmu agama, tapi kok malah dipukulin, kok biru-biru gitu. Biru-biru kasih stempel ya. Beliau menjelaskan kalau pondok yang gampang main pukul itu kurang bener kalau pendapat beliau. Karena ya, tapi kan pondok mesti ada apa? Takzir. Takzir tersebut bisa diganti mungkin kayak membersihkan. Solusinya bisa diganti membersihkan apa? Kamar mandi, terus lari, berjemur. Pokoknya yang meminimalisir terjadinya fisik apa, kekerasan fisik ya. Tapi beliau menjelaskan boleh kalau menggunakan fisik dengan syarat itu udah keputusan terakhir. Contohnya kayak anak ini sudah terlalu banyak masalah ya, sudah SOP ya, apa dengarannya SP ketiga. Ini dikasih pilihan, mau tetap di pondok sini tapi dipukuli biar kapok, atau keluar dikembalikan pada orang tuanya. Terus kalau kita lihat di lapangan sendiri kan, kalau pondok dengan hukuman fisik kan juga menurut kita ya kurang baik ya. Karena ya cuma menimbulkan ketakutan ya. Terus selain itu juga trauma, jadi nggak mau mondok. Kesimpulannya kalau kelompok kita, kalau hukuman fisik dalam Islam yang sudah ditetapkan itu boleh. Tapi kalau dalam tarbiyah itu boleh, tapi opsi terakhir. Menjadi opsi terakhir. Iya, opsi terakhir. Setelah melalui kayak ya nasihat dulu ya. Baik, silakan ditanggapi. Ada bertanya dan silakan ditanggapi. Silakan untuk kelompok 1 dan 2 untuk ditanggapi. Atau ada pertanyaan di sini akan dijawab oleh Akhina Syafiq. Maju. Biar tapi ini pertanyaan boleh berkembang ya? Boleh. Mungkin saya bertanya. Silakan, San.
Monggo. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman itu dibagi menjadi dua. Yang kita hadapi saat ini adalah hukuman dibagi menjadi tiga. Yang pertama hukuman yang berdasarkan agama, kemudian berdasarkan negara, dan terakhir masuknya di tarbiyah tadi. Pertanyaan saya, bagaimana sikap seorang guru yang mendapati muridnya berzina, sedangkan itu sudah ditetapkan syar'i dan juga ada tahapan hukuman di negara kita. Bagaimana pendapat antum terkait hal ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum. Serahkan kepada Lebih kepada pihak yang anak nanggap hukuman sing ditetapkan iku cara Islam cara negara Dewi Islam lagi tegak apa nomor artikel yes siapa itu? Ahmad Adil. Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Aidil, saya santri MBS. Saya hadir di sini untuk penggembira. Di sini kita lihat dulu negara dan agama. Pertama, saya pernah membaca artikel bagaimana apakah pertentangan aturan negara dan aturan agama. Dan lebih spesifiknya lagi, hukum-hukumannya itu dilihat dari undang-undang dasar yang kita pegang, kita sebagai warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Tidak hanya agama, kita juga cintai NKRI, insya Allah. Nah, disebutkan di artikel tersebut ada beberapa opsi undang-undang dasar negara yang sama atau berkaitan dengan aturan-aturan agama. Contohnya masalah haji, terus saya tidak hafal undang-undangnya. Itu banyak sekali dibeberkan undang-undang itu berkaitan sama dengan aturan hukum agama. Jadi jika dikatakan aturan hukum agama dan aturan hukum negara ini hampir-hampir berkontribusi sama, karena pencetus kemerdekaan negara kita adalah kebanyakan aslinya adalah seorang santri, ulama, dan ya tokoh-tokoh agama. Dan asas-asas negara kita ini mestinya tidak lepas dari hukum-hukum agama. Jadi kalau ada aslinya, kalau ada pemerintah atau orang yang mengklaim bahwasanya aturan agama ini tidak sesuai pemerintah, maka dia aslinya yang salah berargumen, karena undang-undang dasar negara ini dibentuk oleh para tokoh agama, oleh para ulama, yang para ulama ini berliterasikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita kaitkan apabila ada murid yang contohnya auzubillah berzina, maka ini bertetapan dengan hukum agama, yaitu harus wajib dilakukan
insya Allah hukuman. Hukuman apa? Hukuman apa? Hukuman rajam. Oh cambuk ya? Oh cambuk. Sekolah ya ancam. Yang perlu digarisbawahi aslinya pola pemikiran aturan negara dan aturan agama saja yang kadang memikirkan di sekeliling masyarakat kita aturan agama ini katanya bertentangan dengan pemerintahan. Aslinya Iya tadi kan pertanyaannya kalau ada yang zina di agama itu dicambuk atau dirajam. Sekarang di dalam undang-undang kan tidak. Kita bagaimana gitu kan? Di undang-undang nggak ada hukuman bagi orang yang berzina. Di undang-undang negara loh. di kesimpulan ya saya menukil saja dari artikel itu. Di kesimpulan itu bahwasanya tidak ada terjadi bukan pertentangan antara hukum antar negara dan agama. Jadi agama dan negara ini aslinya saling berkontribusi, saling mengaitkan. Jadi hampir-hampir sama kalau dilakukan hukuman tersebut. Oh, jelas beda toh. Satunya rajam, satunya enggak diapain. Baik, mungkin perlu saya luruskan. Itu mungkin beliau mengambil atau menyimpulkan di dalam bab atau di dalam bab tata cara beribadah. Tadi kan disimpulkan kan haji dan sebagainya. Termasuk mungkin puasa menentukan dan lain sebagainya kan gitu toh. Berkaitan dengan ibadah toh. Juga Yang saya maksud di sini pelanggaran pidana. Nah, perlu antum semua ketahui Indonesia ini ngambil sumber hukumnya dari mana? Ya Pak, dari mana? Oh ya. Saya kira mau jawab. Dari kamar mandi ya. Ada kamar mandi loh Indonesia ini. Jadi hukum Indonesia ini lahir dari kamar mandi sana. Baik, perlu antum ketahui bahwa negara kita ini menginduk hukumnya ke Belanda sampai hari ini. Ya. Satu-satunya daerah yang menerapkan hukuman itu hanya Aceh saja. Aceh saja. Itu pun karena mereka kokoh memegang itu sehingga pemerintah membolehkan. Adapun yang lain tidak. Contohnya begini, yang saya tanyakan tadi, ini ada lembaga nih pendidikan. Orang tua ngertinya anaknya disekolahkan supaya baik gini-gini. Tanpa ya namanya orang tua wajar kalau bela anak kan wajar toh. Dia juga nggak tahu kesalahan anaknya. Nah, sementara kita tahu kesalahan anak itu dia melakukan pelanggaran berat sehingga kita cambuk sendiri kan. Ulang bilur kabeh. Gitu. Terus kemudian dia nuntut ke polisi, akhirnya ustadznya dipenjara. Ustadz Habib Bahar bin Smith kan juga gitu. Pukul akhirnya dia dipenjara gitu. Nah, terus bagaimana penerapan hukuman itu bisa jalan? Caranya gimana itu? Apakah dijalankan, apakah tidak? Dijalankan atau tidak? Dijalankan sesuai syariat, karena ini kan terkait hukuman yang ditetapkan oleh Allah kan. Bab hudud, nanti ada kita masuk nanti di bab hudud. Ada hadud zina, ada hadud syariqah, ya. Hadul qatl, hadul ar-riddah. Itu ada semuanya, ya kan? Kalau kita melihat dan wakilnya kita di negara kita, ketika ada orang berzina, ketika ada orang murtad, ketika ada tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, terus juga ketika ada orang membunuh, ya, seperti kasus Sambi, ya, itu apakah bagaimana kita menerapkan yang mana, gitu? Diterapkan nggak yang sudah ditetapkan Allah ataukah yang ada di undang-undang? Bisa nggak kita menerapkan itu? Coba.
untuk di Indonesia sendiri ya kita menurut undang-undang dulu, karena hukuman yang ditetapkan oleh Allah itu biasanya ditegakkan sama negara-negara Islam, sedangkan Indonesia sendiri masih abu-abu antara nasional. Jadi ditahan. Ya, betul jawabannya Akhina Syafiq betul, karena untuk kita menegakkan had ya hukuman hudud itu, maka itu harus ditegakkan oleh qadhi ya, atau oleh hakim di dalam negara Islam. Sedangkan ya, di negara kita bukan negara yang menerapkan ya syariat Islam secara kafah, dan kita nggak punya qadhi yang sebagaimana disyaratkan di dalam Islam. Jadi ketika ada perzinahan, ketika ada sarikoh dan lain sebagainya, kita memang tahu hukumnya, tapi kita nggak bisa tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi hal tersebut. Paham ya? Karena tidak ada qadhi itu, tidak ada hakim di negara yang negara Islam yang menerapkan sistem syariat Islam secara kafah. Jadi seperti itu. Nanti kalau memang ada, baru bisa. Kalau ada qadhi, kalau ada ini sebagainya, bisa seperti zamannya Rasulullah, para sahabat, para tabiin, karena masih ada atau di Aceh ya, dan sudah disepakati jadi menjadi undang-undang atau menjadi syariat, dan ada yang berwenang, maka boleh. Jadi betul ya, karena berarti hal tersebut tidak bisa kita lakukan di negara kita, karena kita nggak mempunyai qadhi yang sebagaimana disyaratkan di dalam negara Islam. Yang lain tanya terkait bagaimana pendapat Anda terkait hukuman fisik yang diberlakukan di pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan, yang kita tahu banyak menghasilkan beberapa muskilah dan sebagainya. Kampus PTM itu juga beberapa banyak yang mati. PDN dan sebagainya. Jangan anggap biar hidup dulu. Jangan ngantuk. Ini obrolan malam lagi. Setuju Ustaz? Ya kita akan setuju juga. Ya. Gimana? Silakan tanggapi. Kalau enggak saya tanggapi nanti. Saya tanya. Silakan ditanya. Silakan Abbas. Ya, Albab. Kesimpulan tadi kan? Ya, silakan. Lalu apa namanya? Tanya ke siapa tuh? Nanya Ustaz. Tombok. Hah? Anak? Ya, tadi kan Ustaz apa namanya? Berarti kan tadi menyampaikan bahwa kita ikut undang-undang di negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tadi diceritakan Ustaz Agus, yang dia mukul muridnya, pokok menghukum muridnya dengan sesuai syariat Islam, namun dia dipenjara. Apakah ia salah dengan menghukum muridnya dengan syarat Islam, atau ia salah karena ia melanggar undang-undang Indonesia? Karena dia salah dalam menghukum, kan di dalam hal itu dia nggak punya kewenangan. Sekarang di depan saya ada orang murtad, saya penggal ya, saya yang di penjara. Enggak? Saya punya kewenangan apa untuk mengkisos dia? Ada orang nyuri, saya tahu, langsung saya potong tangannya. Saya ada urusan, saya ada kewenangan? Enggak ada. Itu kewenangan qadhi, itu kewenangan pemimpin dan kewenangan hakim. Dan kita nggak ada itu sekarang. Seperti itu. Jadi mungkin saya tambahkan ya, di sini saya perjelas, kami ini murabbi, bukan qadhi. Kami ini pendidik, kami ini pengajar, bukan hakim. Ya, ini yang harus dibedakan. Adapun yang seperti itu, ya tetap salah. Karena tadi itu yang memutuskan